والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Kata beliau, perhatikan baik-baik halaman 66 itu. Fajlib li taysirin bi kulli di syatat falaysa fid dinil hanifi min syatat. Syatat itu artinya syatatin awal mulanya. Karena dia dalam rangka apa? Darurah syi'riyah akhirnya disukun semuanya. Fajlib li taysirin bi kulli di syatat falaysa fid dinil hanifi min syatat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala dalam syarahnya itu, perhatikan baik-baik. Wa hadhil qa'idatu far'un min furu'il qa'idah as-sabiqah. Kaidah ini adalah cabang daripada cabang-cabang kaidah yang sudah kita lewati. Al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Perkara yang beratkan itu pasti akan mendatangkan kemudahan. Naam. Yakni maksudnya adalah idza wujida syatatu wa huwal masyaqqah fa innaka ta'ti bitaysir. Masyaallah. Apabila dijumpai asy-syatat, yaitu masyaqqah, sesuatu yang beratkan, fa innaka ta'ti bitaysir, maka sesungguhnya engkau akan mendatangkan apa? Akan mendatangi bitaysir dengan sesuatu yang mudah. Paham ya? Contohnya keberatan salat untuk dengan apa? Dengan berdiri, enggak mampu dia. Maka dia akan mendatangi yang mudah, itu dengan apa? Duduk. Enggak mampu dengan duduk, dengan berbaringan, itu na'am barakallahu fikum, seperti itu. Dan lihat berikutnya, qalu ijlib li taysirin, yakni utlub taysiran li kulli dhi syatatin. Carilah yang lebih mudah pada setiap apa? Perbuatan yang ada unsur memberatkan. Ai li kulli ma huwa mut'ab, yaitu setiap perbuatan yang dianggap membikin apa? Capek. Kullama wajadta ta'iban fi ibadatin fayassir. Nah, kapanpun engkau menjumpai ada rasa capek dalam suatu ibadah, maka permudahlah. Carilah apa yang mudahnya. Kalau antum misalkan kita enggak mampu dengan berdiri, dengan apa? Duduk, ana mudah. Enggak mampu dengan duduk, dengan apa? Dengan berbaring, kan mudah. Itu maksudnya. Kullama wajadta ta'iban fi ibadatin fayassir. Wa hadhi ma'khudatun minal ayatil lati dzakarnaha fi awal qaidah. Ini diambil dari ayat-ayat yang sudah kami sebutkan di awal kaidah. Apa itu ayatnya? Yuridullahu bikumul yusra wal yuridu bikumul usra. Allah Taala menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kepada kalian sesuatu yang menyusahkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min harajin. Allah Taala tidak menjadikan kepada kalian dalam agama ini sesuatu yang beratkan. Ma yuridullahu yaj'ala 'alaikum min harajin. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk menjadikan pada kalian itu sesuatu yang beratkan. Walihada qala ba'dul ulama mu'abbiran an hadhil qa'idah. Oleh karena ini berkata sebagian ulama dalam barakallahu fikum dalam keadaan mengungkapkan tentang kaidah ini, al-masyaqqah tajlibut taysir. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Perkara yang beratkan pasti akan mendatangkan apa? Kemudahan. Ini jangan sampai terlupakan kaidah ini. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Ini masuk dalam kaidah apa kemarin Ustaz? Khamsu al-qawaid al-kubra. Khamsu al-qawaid al-kubra, 5 kaidah yang besar yang sudah tak ulangi berkali-kali, sebutkan satu. Yang antum ingat, kan sudah disuruh nulis dulu. Apa? Al-masyaqqah tajlibut taysir, apa lagi? 5 kaidah kubra yang besar itu loh. Coba dibantu Isa. Apa? Al-'adam muhakkamah, terus al-yaqin la yazulu syak, terus ayo tambahin lagi Husain. Al-umur maqasidiha, terus la darar la dirar, al-darar yuzal. Paham ya? 5 itu nama khamsu al-qawaid kubra, dihafalkan. Pertama, walaupun urut enggak masalah, kalau mau diurutkan pun juga tidak masalah, tapi biasanya yang penting 5 itu disebutkan. Al-umur bi maqasidiha. Semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Kedua, al-masyaqqah tajlibut taysir. Perkara yang beratkan itu pasti akan mendatangkan kemudahan. Yang ketiga,
al-yaqinu la yazul bisyak, yang namanya keyakinan tidak akan bisa hilang dengan keraguan. Yang keempat, nah barakallahu fikum ad-darar yuzal, semua perkara yang membahayakan dihilangkan, baik membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Yang kelima, al-'adah muhakkamah, itu dikenal dengan khamsu al-qawaid al-kubra. Khamsu al-qawaid al-kubra. Naam, 5 kaidah yang besar di dalam al-qawaid al-fiqhiyah, upayakan diingat-ingat terus. Naam, kita lihat di sini. Kata beliau, wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan kullama dhaqal amr ittasa'. Nah, ini yang ada kritikannya nanti. Nah, setiap kali perkara itu sempit maka akan mendatangkan apa? Keluasan. Lakin al-ibarah allati dzakarna fil nadhm wallati ba'daha ahsan min akhirah, masyaallah. Akan tetapi ungkapan yang telah kami sebutkan dalam pantun, ya, dan yang kami sebutkan setelahnya itu lebih baik daripada yang akhir ini. Kenapa? Li'annaka idza qult, dikarenakan kamu kalau seandainya mengatakan kullama dhaqal amr ittasa', setiap kali perkara itu sempit akan mendatangkan apa? Nah, keluasan. Nah, kalau kita katakan seperti itu, kana bainal ibaratain tadad. Namanya, niscaya antara dua ungkapan tersebut berseberangan, kontradiksi. Paham ya? Kalau seandainya apa? Nah, barakallahu fikum, kalau seandainya diungkapkan dengan ungkapan setiap datang sesuatu yang sempit pasti akan mendatangkan keluasan, itu akan terjadi apa? Kontradiksi. Lakin idza qulta, akan tapi kalau seandainya kamu katakan al-masyaqqah tajlibut taysir, saral kalamu salisan. Masyaallah. Apa kata beliau? Akan tapi kalau seandainya kamu katakan perkara yang beratkan itu pasti akan mendatangkan kemudahan, itu menjadilah ucapan itu apa? Ucapannya gamblang dan jelas. Gamblang dan jelas, enggak perlu kritikan lagi. Wala tanaqudha bain fi, dan tidak ada pertentangan di dalamnya. La dhahiran wala khafiyan, tidak nampak tidak pula yang tidak nampak, enggak ada pertentangan sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi qauluhu. Ucapan beliau di situ, nah barakallahu fikum. Falaysa fid dinil hanifi min syatat, min harfu jarrin zaid ini. Min itu huruf jar zaid, huruf jar tambahan. Paham ya? Seakan-akan apa? Falaysa fid dinil hanifi syatatun. Sebagai isim laisa isim laisa wa muakharan itu. Nah, aslinya seperti itu. Cuman ada min harfu jar zaid. Kan sudah kita lewati kan pembahasannya dulu dalam tamimah atau yang semisalnya. Laisa itu untuk mengenai apa, barakallahu fikum, untuk mengenai kalau isimnya diakhirkan itu boleh ditambahkan padanya apa? Huruf jar, atau khabar mim boleh dimasukkan huruf jar juga. Seperti itu. Naam, wa syatat ismu laisa. Falaisa fid din al-hanif. Naam, wa huwa dinun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada pada agama yang lurus ini, itu agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hanifu yakni, hanif itu maknanya adalah al-kamil al-mustaqim, alladzi laisa fihi i'wijajun, yaitu yang sempurna, yang lurus, yang tidak ada di dalamnya kebengkokan. Paham ya? Itu namanya apa? Hanif, yaitu yang lurus, yang tidak ada padanya kebengkokan. Naam. Lihat sini. Ai, kata beliau, laisa fihi min syatatin, enggak ada dalamnya sesuatu yang memberatkan. Ai ta'ibun 'ala nafs, tidak ada sesuatu dalamnya yang memberatkan jiwa. Bal kulluhum muyassar, bahkan semua dipermudah. Amma syara'i was-sabiqatu fa fiha umurun syaqqah. Adapun syariat-syariat terdahulu maka di dalamnya terdapat apa? Perkara-perkara yang memberatkan. Qala ta'ala fi wasfin nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman mengenai sifat nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa yad'u anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim. Ini menunjukkan bahwasanya na barakallahu fikum telah digugurkan, paham ya? Telah diperingan, digugurkan perkara-perkara yang dulu memberatkan orang-orang sebelum mereka, sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau syariat-syariat terdahulu itu berat gitu loh. Enggak seperti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu kalau orang taubat, suruh ngapain? Suruh bunuh diri kan? Nah, berat enggak kira-kira? Berat. Setelah datang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang bertaubat enggak perlu bunuh diri. Taubat dengan taubat yang nasuha, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan para ulama, selesai. Oh, zaman dulu enggak. Taubat bunuh diri gitu loh. Kan berat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian zaman dahulu kalau perang dapat ghanimah, nah itu nanti ghanimahnya enggak dibagi gitu loh. Suruh ngumpulkan di tanah lapang. Nanti akan datang api dari langit, disambar oleh api itu. Paham ya? Nah, tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW dihalalkan apa? Ghanimah. Paham itu ya? Berat kan, menunjukkan berat. Bahwasanya syariat-syariat terdahulu itu ada unsur yang memberatkan. Nah, wa mimma yanbaghi
Apa kata beliau? Wa kullu insan ya'rif hadhil qa'idah. Dan setiap orang pasti tahu kaidah ini. Wa annaha hiya ruhul Islam, bahwasanya kaidah ini adalah apa? Adalah ruh agama Islam ini. Nah, barakallahu fikum, yaitu apa? Al-masyaqqah tajlibut taysir. Wa mimma yanbani ala hadhil qa'idah min al-furu', dan termasuk yang barakallahu fikum yang terbangun di atas kaidah ini dari perkara-perkara cabang, idza ikhtalafa muftiyan ala qaulain. Apabila dua orang mufti berselisih dalam barakallahu fikum menjadi dua pendapat. Ada dua mufti berselisih dia. Paham ya? Berselisih. Barakallahu fikum menjadi dua pendapat. Hal ya'khud bi aisarhuma qaulan aw bi ashaddihima aw yukhayyar. Perhatikan baik ini ya. Kalau ada perselisihan di antara para ulama dalam dua pendapat, itu kita mengambil yang paling mudahnya atau mengambil yang paling kerasnya, maksudnya paling susahnya, atau kasih pilihan, milih mana. Ini penting sekali, jangan sampai gagal paham yang mengenai perselisihan. Itu bukan berarti antum diperintahkan untuk seenaknya memilih, itu enggak. Paham ya? Tapi apa? Tapi dilihat mana yang rajih, yang kuat sesuai dengan dalil. Itu ya pendapat yang sahih. Jadi bukan berarti antum wah milih yang mudah, enggak seperti itu. Mudah kalau keliru jangan dipilih. Paham ya? Pilih itu yang rajih, yang kuat sesuai dengan dalil walaupun berat. Paham ya? Taruhlah yang ringan itu ada dalilnya, enggak masalah kan itu. Kita lihat sini. Yakni idza taftal insan alimain, kalau seandainya ada orang minta fatwa kepada dua orang alim, kilahuma ahlul fatwa, kedua-duanya mengahli dalam bidang fatwa ini. Wa ikhtalafa, namun kedua imam ini, kedua orang alim ini berselisih. Fa in tasawaya 'indahu fil ilm wad din, kalau dua-dua mufti ini sama-sama di sisinya ilmu dan juga agamanya sama-sama kuatnya, fal ulama fi dzalika salat aqwal, maka para ulama untuk menghukuminya itu ada tiga pendapat. Al-qaul awal, pendapat pertama, annahu ya'khud bil ashad, mengambil pendapat yang apa? Pendapat yang barakallahu fikum yang susah, sulit, yang susah, sulit, keras. Paham ya? Karena ada dua pendapat. Ya, kita lihat lagi pendapat yang berikutnya. Li'annahu ahwat wa abra'ud dhimmah. Kenapa tujuannya kok suruh mengambil pendapat yang sulit, yang susah tadi itu? Barakallahu fikum, dikarenakan itu lebih berhati-hati dan lebih apa? Lebih untuk berlepas diri dari tanggung jawab. Wal qaul tsani, pendapat yang kedua, annahu ya'khudh bil aisar. Pendapat kedua mengatakan mengambil pendapat yang paling mudahnya. Nanti kan kita bisa nyaring nanti. Mudah ataukah enggak mudah, itu yang rajih mana, dalilnya ada tidak. Paham ya? Itu yang pendapat yang kuat. Maksudnya itu jangan karena ini pendapatnya susah, sulit kemudian kita ambil, enggak gitu. Karena ini pendapatnya mudah kita ambil, enggak. Dalilnya itu loh. Pendapat yang rajih, yang arjah. Kalau ada yang rajih, kalau ternyata ada yang rajih, yang arjah, mengambil yang arjah, yang lebih rajih. Kita lihat sini. Kenapa kok diperintahkan untuk mengambil yang paling mudah? Li'annahu aqrab ila maqasid syariah, karena ini lebih mendekati apa? Tujuan syariat ini. Apa tujuan syariat ini? Tujuan syariatnya apa tujuannya? Barakallahu fikum, membikin sesuatu yang berat menjadi mudah. Paham belum? Sehingga kalau milih yang berat kan keliru, kata mereka seperti itu. Wali annal asla bara'atud dhimmah fala nulzim ibadallah illa bima natayaqqan annallaha alzamahum bih. Dikarenakan hukum asalnya itu adalah berlepas diri tanggungan, maka kita enggak bisa mengharuskan hamba-hamba Allah kecuali dengan perkara yang apa? Yang kita yakin bahwasanya Allah Ta'ala telah mengharuskan untuk mereka. Paham belum? Wal qaul tsalits, pendapat yang ketiga, annahu yukhayyar, dikasih pilihan. Annahu yukhayyar, dikasih dia untuk memilih. Paham ya? Barakallahu fiikum ya. Berarti kalau bacanya yukhayyir kembali ke orangnya ya. Annahu yukhayyir, maksudnya dia suruh milih. Li ta'arudil illatain, karena apa? Karena kontradiksi atau berseberangnya dua sebab tersebut. Ini mudah, ini berat. Disuruh milih yang mana gitu loh. Tapi kesimpulannya tak simpulkan, yang antum dengar juga. Kesimpulannya itu milih yang rajih, yang kuat sesuai dengan dalil. Walaupun mudah pun alhamdulillah kalau mudah. Tapi kalaupun berat, yaitu karena sesuai dengan dalil, kita ambil itu loh. Jangan milih mudahnya. Paham ya? Jangan milih yang mudahnya. Barakallahu fikum, seperti itu. Insyaallah ini. Kita lihat sini. Wal aqrab indi annahu ya'khudh bil aisar. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menguatkan ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menguatkan yang paling dekat menurutku adalah apa? Adalah mengambil yang paling mudahnya. Tapi kita katakan apa? Dilihat dulu. Mudah itu maksudnya ada dalilnya enggak itu loh. Paham ya? Untuk masalah apa?
permasalahan contohnya ya, contohnya permasalahan nadhar. Afwan ya, nadhar itu kan ada pendapat Ibnu Hazm Dzahiriyah, nah boleh nadhar semua badannya katanya. Nah, barakallahu fikum. Ada pendapat yang rajih, ya kalau menadhar cukup apa? Wajah. Paham ya? Karena apa? Karena itu lebih apa? Lebih berhati-hati dan juga lebih bisa menjaga kehormatannya kalau enggak jadi menikahi misalkan. Paham ya? Tapi kalau mengikuti pendapat Dzahiriyah, Ibnu Hazm, boleh lihat semuanya. Nanti kalau enggak jadi bagaimana? Seakan-akan ada rasa dipermalukan gitu. Nah, jadi pendapat seperti itu jangan milih pendapat yang paling mudah tapi berseberangan dalil. Kalau mudah ternyata kok dengan dalil enggak masalah gitu loh. Paham ya? Tapi kalau ternyata dalil bersama yang berat tadi itu ya kita ikutin. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Li'annahu aqrab ila ruhis syariah, karena itu lebih apa pendapat ini kata beliau lebih mendekati apa ruh syariat ini. Allahumma illa kecuali alla tatma'in nafas, kecuali kalau jiwa ini enggak tenang. Enggak tenang pada pendapat tersebut, fa hina idzin ya'khud bil asyad, maka pada waktu itu pula dia mengambil yang lebih beratnya atau yang susahnya. Alladzi tatma'in nafsuhu ilaihi, yang intinya jiwa itu tenang kepada pendapat tersebut. Walihada, oleh karena ini qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-birru matma'annat ilaihi nafsu wa matma'anna ilal qalb. Yang namanya kebaikan itu adalah apa? Yang jiwa itu tenang padanya dan hati pun tenang kepadanya. Wal itsmu ma taraddada bis sadri, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang bimbang di dalam dada. Wa kadzalika law ta'aradat nusus 'indak 'ala wajhain. Seperti itu pula kalau seandainya ada kontradiksi dalil-dalil yang ada di sisimu menjadi dua sisi. Ayo kita lihat. Ahaduhuma asyad wa tsani akhaf. Salah satu dua sisi tersebut ada yang asyad, yang berat, susah, yang satunya akhaf, ringan, mudah. Fakhudh bil akhaf, maka ambillah yang mudah yang ringan katanya. Li'anal asla bara'atu dhimmah, karena hukum asalnya itu berlepas diri dari tanggung jawab atau dari tanggungan. Wal yusr huwa ruhud din al-islami, sedangkan sesuatu yang mudah itu adalah apa? Ruh agama Islam ini. Paham belum ini? Jadi pendapat beliau ini perlu dikuatkan lagi. Nah, kalau kita suruh milih yang mudah dalam berpendapat atau dalam pendapat yang ada, itu kadang kita enggak tenang. Mudah kalau ada dalilnya enggak masalah. Paham belum? Jadi kalau ada perselisihan, itu bukan berarti antum bebas memilih seenaknya, itu enggak. Milih yang rajih, milih yang kuat. Milih yang kuat ya, yang sesuai dengan dalil walaupun berat. Kalau seandainya yang ringan itu ada dalilnya enggak masalah. Bertepatan ya istilahnya gitu kan itu. Yang ringan ada dalilnya enggak masalah, tapi kalau ternyata dalil bersama yang pendapat yang berat ya kita ikutin. Karena kita ngikutin apa? Dalil tersebut. Barakallahu fikum. Na'am, seperti itu. Summa qala fi siyaqi hadhil qa'idah al-'azimah anna ad-dina mabniyyun 'ala at-taysir was-suhulah. Kemudian beliau mengucapkan atau berkata pada konteks pembahasan kaidah yang agung ini bahwasanya agama dibangun di atas apa? At-taysir, memberikan kemudahan, was-suhulah, dan mudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, pantunnya kita baca penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Kata beliau, wa mastata'ta if'al minal ma'muri wastani bil kulla minal mahdhuri. Ini kembali kepada kemampuan. Jika kamu mampu, kerjakan yang diperintahkan tersebut dan jauhi seluruh perkara yang diharamkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.